Wahai sahabatku, pandanglah pemakaman Nun di sana dan saksikan betapa banyak pusara di dalamnya. Betapa ratus ribu manusia-manusia tak berdaya berbaring di sana, di dalam kelelapan. Setiap orang di antara mereka telah membanting tulang dan berjuang, telah terbakar oleh harapan hampa dan ketamakan. Telah terbakar oleh harapan hampa dan ketamakan. Dan pakaian-pakaian gemerlap bertahtakan Ratna Munu Manikam. Mereka menumpuk-numpuk berguci-guci emas dan perak, merampas nafkah orang banyak, dan berlomba-lomba dengan tipu muslihat mencari uang banyak. Namun, akhirnya dengan penuh keluh penyesalan, mereka dibaringkan untuk menghadapi ajal. Gudang harta kekayaan mereka penuhkan, dan di dalam jiwa mereka tertanam dalam benih-benih ketamakan. Tetapi akhirnya, semua itu mereka tinggalkan. Sungguh menyedihkan. Dengan tak terduga-duga, terjerembablah mereka di pintu kematian. Dan di sana cangkir takdirlah yang akan mereka minum. Wahai sahabatku, renungilah kebimbangan hatimu, dan bergegaslah engkau ke pintu taubat. Jika tidak, ketahuilah olehmu, engkau akan tersiksa untuk selama-lamanya. Syair seorang guru sufi, pengembara yang semasa dengan Abu Syaid, mengubah syair-syair berbahasa daerah ke dalam bentuk yang menyerupai rubai untuk memuja kekasih tercinta yang berada di surga. Kekasih yang digambarkannya bersifat pemalu dan sangat enggan bagai perawan desa. Bagaikan kembang bakung di atas mawar, rambutmu yang terurai diuntai. Kibaskan rambutmu yang gemerlap itu, dan lihat betapa seorang pemuja remaja bergantung pada sehelai rambutmu. Semilir yang meriakkan rambutmu harum semerbak melebihi bunga. Di dalam tidur, ku dekap bayanganmu. Dan apabila mataku terbuka, tercium olehku semerbak mawar. Berilah aku 2 untaian rambutmu untuk pengikat seruringku ini, karena engkau tidak akan membalas cintaku. Mengapakah engkau setiap malam mengantarkan mimpi-mimpi satu untuk menyayat hatiku? 2 buah mata yang memandang redup, 2 buah untaian rambut yang terurai lepas, sebuah tubuh ramping yang menggoda. Benarkah engkau berkata, wahai, mengapakah engkau berduka?
Engkaulah yang memiliki jiwa ragaku, wahai kekasihku yang manis suci. Tak dapat kukatakan apa yang kudukakan, namun yang ku ketahui pasti, engkau seoranglah penawar hati. Penyair mistik Persia pertama, Sana'i, yang mengabdikan hidupnya hingga kira-kira tahun 1140 Masehi dan mengerahkan keahliannya untuk menyiarkan disiplin dan doktrin sufi di dalam benua syair. Burung bulbul tidak pernah berhenti bergembira karena terima mekar bagaikan mawar. Telah lama Philomel mencintai seperti aku mencintai lembah hutan mawar. Pastilah sudah seandainya aku bernyanyi siang dan malam untuk kekasihku tercinta. Biarlah aku menjadi hamba sang burung yang sepanjang malam menyandungkan pujian kepada mawar. Wahai Saki, bila siang telah tiba, dengan mawar-mawar merah delima, sedang berpantang, tidak diharuskan oleh siapapun juga. Maka tuangkanlah aku anggur merah, bagai mawar nun di sana. Kisah Malik bin Dinar. Mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar? Dan bagaimana ia sampai bertaubat? Ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak, tetapi Malik adalah seorang yang merdeka. Orang-orang mengisahkan bahwa pada suatu ketika Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak-awak perahu meminta, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang," jawab Malik. Awak-awak perahu memukulinya hingga ia pingsan. Ketika Malik siuman, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang," jawab Malik sekali lagi. Dan kedua kalinya mereka memukulinya hingga pingsan. Ketika Malik siluman kembali, maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang." "Marilah kita pegang kedua kakinya dan kita lemparkan dia ke laut." Pelaut-pelaut tersebut berseru. Saat itu juga semua ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air, dan masing-masing membawa 2 keping dinar emas di mulutnya. Malik menjulurkan tangan. Dari mulut seekor ikan diambilnya 2 dinar, dan uang itu diberikannya kepada awak-awak perahu.
Melihat kejadian ini, pelaut tersebut segera berlutut. Dengan berjalan di atas air, Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar. Tentang pertobatan Malik bin Dinar, kisahnya adalah sebagai berikut. Ia adalah seorang lelaki yang sangat tampan, gemar bersenang-senang, dan memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Malik tinggal di Damaskus, di mana golongan Muawiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan mewah. Malik ingin sekali diangkat sebagai pengurus masjid tersebut. Maka pergilah ia ke masjid itu. Di pojok ruangan masjid itu, dipedangkannya sajadahnya, dan situlah ia selama setahun terus-menerus melakukan ibadah, sambil berharap agar setiap orang akan melihatnya sedang melakukan sholat. Alangkah munafiknya engkau ini, ia selalu berkata kepada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu. Apabila hari telah malam, Malik keluar dari masjid itu dan pergi bersenang-senang. Pada suatu malam, ketika ia sedang asik menikmati musik, dikala semua teman-temannya telah tertidur, tiba-tiba dari kecapi yang sedang dimainkannya, terdengar sebuah suara. Malik, mengapakah engkau belum juga bertaubat? Mendengar kata-kata yang sangat menggetarkan hati ini, Malik segera melemparkan kecapinya dan berlari ke masjid. Selama setahun penuh, aku telah menyembah Allah secara munafik. Ia berkata kepada dirinya sendiri, bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku malu. Apakah yang harus kulakukan? Seandainya orang-orang hendak mengangkatku sebagai pengurus masjid, aku tidak akan mau menerimanya. Ia bertekad dan berkusuk kepada Allah. Pada malam itulah untuk pertama kalinya sholat dengan sepenuh keikhlasan. Keesokan harinya, seperti biasa, orang-orang berkumpul di depan masjid. Hai, lihatlah, dinding masjid telah retak-retak. Mereka berseru. Kita harus mengangkat seorang pengawas untuk perbaiki masjid ini. Maka mereka bersepakat bahwa yang paling tepat menjadi pengawas masjid itu adalah Malik. Segera mereka mendatangi Malik yang ketika itu sedang sholat. Dengan sabar mereka menunggu Malik menyelesaikan sholatnya. Kami datang untuk memintamu agar sudi menerima pengangkatan kami ini, mereka berkata. Ya Allah, seru Malik. Setahun penuh aku menyembahmu secara munafik, dan tak seorang pun yang memandang diriku. Kini setelah diberikan jiwaku kepadamu dan bertekad bahwa aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau menyuruh 20 orang menghadapku untuk mengalungkan tugas tersebut ke leherku. Demi kebesaranmu,
Aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku ini. Malik berlari meninggalkan masjid itu, kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan menjalani hidup prihatin serta penuh disiplin. Ia menjadi seorang yang terhormat dan saleh. Ketika seorang hartawan kota Basrah meninggal dunia, dan ia meninggalkan seorang putri yang cantik, si putri mendatangi Sabit al-Bunani untuk memohon pertolongan. Aku ingin menjadi istri Malik, katanya, sehingga ia dapat menolongku di dalam mematuhi perintah-perintah Allah. Keinginan darah ini sampaikan Sabit kepada Malik. Aku telah menjatuhkan talak kepada dunia, jawab Malik. Wanita itu adalah milik dunia yang telah kutalak. Karena itu aku tidak dapat menikahinya. Kisah Malik dan hidup berpantangnya. Telah bertahun-tahun bibir Malik tidak dilewati makanan yang manis maupun yang asam. Setiap malam ia pergi ke tukang roti dan membeli 2 potong roti untuk membuka puasanya. Kadang-kadang roti yang dibelinya itu masih terasa hangat, dan ini menghibur hatinya dan dianggapnya sebagai perangsang selera. Pada suatu hari, Malik jatuh sakit dan ia sangat ingin memakan daging. 10 hari lamanya dan itu dapat ditindas. Sewaktu ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, maka pergilah ia ke toko makanan untuk membeli 2-3 potong kaki domba dan menyembunyikan kaki domba tersebut di lengan bajunya. Si pemilik toko menyuruh seorang pelayannya membuntuti Malik untuk menyelidiki apa yang hendak dilakukannya. Tidak berapa lama kemudian, si pelayan kembali dengan air mata berlinang. Si pelayan memberikan laporannya. Dari sini, ia pergi ke sebuah tempat yang sepi. Di tempat itu, dikeluarkannya kaki-kaki domba itu. Diciumnya, dan ia berkata kepada dirinya sendiri, lebih daripada ini bukanlah hakmu. Kemudian diberikannya roti dan kaki-kaki domba tersebut kepada seorang pengemis. Kemudian ia berkata pula kepada dirinya sendiri, wahai jasmani yang lemah, jangan kau sangka bahwa aku menyakitimu karena benci kepadamu. Hal ini kulakukan agar pada hari berbangkit nanti, engkau tidak dibakar di dalam api neraka. Bersabarlah beberapa hari lagi, karena pada saat itu godaan ini mungkin telah berhenti dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi.